Absennya 9 pemain timnas U20 selama 5 bulan dari klub Liga 1 yang menaunginya untuk menjalani pendidikan kepolisian menjadi isu yang mencuat akhir-akhir ini. Apakah mereka mencoreng profesionalitas sebagai seorang pemain timnas? Ataukah hal ini merupakan fenomena yang wajar-wajar saja? Mari kita analisa bersama secara komprehensif agar kita mendapatkan sudut pandang yang adil terhadap hal ini. Jika analisa kami dapat menambah wawasan Sobat Analisa Timnas, silahkan tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Jenjang karir. Pemain bola mempunyai rentang waktu produktivitas yang relatif pendek, yaitu rentang usia 20 hingga 35 tahun atau sekitar 15 tahunan. Pertanyaan pertama dan sangat menarik adalah, ketika mereka pensiun kelak, kira-kira mereka harus ngapain? Dari mana mereka mencukupi biaya hidup mereka? Sejatinya, jika berkaca dari pemain profesional di Eropa, setelah pensiun mereka punya beberapa opsi jika ingin tetap berkecimpung di dunia bola, seperti menjadi pelatih, komentator bola, mendirikan SSB, ataupun memulai bisnis bola lainnya. Salah satu opsi yang realistis dan banyak ditekuni mantan pesepak bola adalah menjadi pelatih. Mereka harus menempuh pendidikan kepelatihan, di mana mereka pun harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Pergantian karir pemain menjadi pelatih ini pun tidak semudah seperti membalikan tangan. Dibutuhkan bakat, intelijensia, serta keberuntungan. Balik lagi ke pertanyaan di atas, sebelum mereka mendapatkan penghasilan sebagai seorang pelatih, dari manakah mereka mencukupi kebutuhan harian mereka? So pasti dari simpanan penghasilan sebagai seorang pemain bola. Cukup ataupun tidak, itu merupakan pertanyaan yang lainnya. Setelah berhasil mendapatkan karier sebagai pelatih pun, akan muncul pertanyaan kedua. Cukupkah pendapatan sebagai seorang pelatih? Besaran penghasilan. Besaran penghasilan seorang pemain bola akan sangat mempengaruhi keprofesionalan seorang pesepak bola. Jika mereka tidak mendapatkan penghasilan yang mencukupi, maka jangan berharap mereka mengeluarkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Kita tentu sering mendengar seorang pesepak bola di Liga Indonesia terlibat pertandingan tarkam ataupun pemain nasional akan sering muncul secara masif di televisi sebagai seorang bintang iklan. Semua mereka lakukan agar mereka mendapatkan penghasilan yang maksimal dari sisa masa produktif mereka. Namun kadangkala hal ini malah menempatkan dirinya dalam keadaan yang sangat merugikan mereka, seperti cedera parah pada saat pertandingan tarkam. Dengan ilustrasi tersebut, hendaknya semua stakeholder olahraga mungkin tidak terbatas hanya sepak bola saja, namun juga cabang olahraga lainnya untuk dapat lebih menghargai olahragawan sebagai seorang profesional. Jaminan hari tua. Ya, poinnya adalah, adakah jaminan seorang olahragawan untuk kehidupan yang layak di masa tua? Banyak sosok olahragawan yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional mempunyai kehidupan yang memprihatinkan di masa tuanya. Ada yang menjual semua medali yang dia dapat di masa mudanya, ataupun mereka rela jadi kuli panggul. Malah ada yang terjerat kasus kriminal sekalipun. Adapun adik-adik kita di timnas U20 yang berkeinginan menjadi anggota kepolisian serta TNI, maka selayaknya kita tidak mencibir mereka. Walaupun di sisi lain, gaji seorang polisi ataupun tentara tidak besar, malah tergolong kecil dibandingkan penghasilan mereka saat ini. Namun itu sudah cukup bagi mereka untuk menjalani kehidupan di masa tua. Kami sangat mengapresiasi langkah-langkah PSSI yang sedang membangun persepak bola nasional agar lebih maju, baik dari sisi prestasi maupun dari sisi entertainment ataupun hiburan. Tidak dapat dipungkiri,
Sisi entertainment akan menjadikan pundi-pundi uang setiap klub menjadi lebih tebal, sehingga pada waktunya pemain-pemain bola kita mendapatkan penghasilan yang jauh lebih layak yang dapat menjadi simpanan mereka kelak untuk jaminan di hari tua. Semoga bermanfaat.